Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyaikhina wa asatidina wa mursyidina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama sekali yang berbahagia Bapak Kepala Desa kita, Desa Pematang Cengkring, kemudian jemaah salat fardu Isya, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita berkenaan tentang akhlak ataupun tasawuf dalam kitab Arab Melayu Hidayatus Salikin, hasil buah karya Abdul Samad Falimbani. Sampailah pembahasan kita berkenaan tentang lidah. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggota tubuh atau badan kita yang 7, mata, telinga, mulut atau lisan, tangan, perut, farad ataupun alat kelamin, kemudian kaki adalah amanah yang dititipkan oleh buat kita untuk kita pelihara sehingga jangan anggota tubuh kita itu berbuat maksiat. Masalah mata, masalah apalagi kemudian lisan, masih agak panjang pembahasan. Lisan itu kita pelihara dari beberapa perkara. Pertama, dusta, udah kita jelaskan, tapi tidak semua dusta itu berdosa. Kemudian ingkar akan janji. Kemudian yang ketiga, ghibah. Ghibah itu adalah sesuatu yang mudah kita melaksanakannya, padahal itu dosanya sangat besar. Dari pihak keji dan haramnya, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dosa ghibah itu seperti memakan bangkai saudara kita yang sudah mati dari pihak haram dan kejinya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan daging saudara kamu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Jadi dari pihak haram dan kejinya, menghibah itu diibaratkan oleh Allah seperti memakan bangkai. Bukan sebarang bangkai, bahkan bangkai saudara kita yang sudah menjadi mayat itu yang kita makan. Itulah kejinya dan haramnya barang siapa yang menghibah. Nah, apakah ghibah itu semua berdosa? Pada malam ini kita kaji. Tidak semua ghibah itu berdosa. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin.
Sahdan, terkadang menghibah atau mengumpat itu diharuskan oleh syara' atau syariat. Jadi hukum syariat Islam itu membolehkan menghibah. Diharuskan bila membawa maslahah, ada guna atau manfaat kepada syara'. Pada 6 tempat dibolehkan kita menghibah. Padahal dosa ghibah itu sangatlah besar. Yang dibolehkan menghibah itu di antara 6 tempat itu, yang pertama, melaporkan kejahatan orang yang menzoliminya kepada qadhi atau hakim. Melaporkan kejahatan orang yang menzoliminya, orang yang menganiayanya. Zolim itu aniaya. Menzolim itu kaitannya kepada makhluk. Baik makhluk itu namanya manusia ataupun makhluk itu namanya binatang. Jadi bisa kita menzolimi orang, bisa kita menzolimi makhluk selain orang, yaitu manusia, yaitu binatang. Nah, menzolimi manusia yang seolah-olah saat ini itu tidak menjadi zalim, itulah ghibah. Ghibah menceritakan aib saudara kita, keburukannya itu kita ceritakan. Tetapi pada saat-saat tertentu dibolehkan menghibah. Inilah yang pertama, melaporkan kejahatan orang yang menzolimi. Menzolimi, menganiaya dirinya sendiri. Entah itu terjadi perkelahian, kemudian dipukul sampai bengkak-bengkak badannya, itu zalim. Atau dihina, penghinaan. Dihina, kemudian dilaporkan kepada qadhi. Qadhi di sini hakim, pengadilan. Supaya apa? Supaya qadhi, hakim itu, pihak hakim menjatuhkan hukuman kepadanya yang menzolimi, dirinya. Peraturan undang-undang Indonesia mungkin seperti itu juga kan, boleh. Penghinaan, gitu kan, lapor. Yang dihina itu pun melapor pula. Yang dihina melapor, yang menghina itu pun melapor juga. Lapor melapor. Atau melaporkan kejahatan qadhi, bahkan dibolehkan menghibah karena melapor kejahatan yang dilakukan oleh qadhi atau hakim itu sendiri. Kepada siapa kita adukan? Kepada pihak sultan atau penguasa yang di atas hakim itu lagi. Supaya apa? Supaya penguasa atau sultan itu memberikan hukum kepada pihak qadhi atau hakim. Itu satu perkara dibolehkan menghibah. Nah, sudah barang tentu saat kita melapor kejahatan orang yang menzolimi dirinya itu, kan kita ceritakan keburukannya itu. Wahai Pak Hakim, aku sudah dizolimi. Dia berlaku aniaya kepada diriku. Kita ceritakan keburukan dia itu yang mengenai diri kita. Padahal kalau tidak kita melapor, hanya cerita-cerita seperti itu, dan kita tidak melapor, sekolah itu jahat, begitu, begini, begitu, gini, dia pukulnya badanku, kelakuannya buruk sekali.
Hanya seperti itu dia haram. Dan dia tidak melapor, ngomong saja dia. Curhat dia di media sosial, naik ke Facebook. Nah, siapa yang mengadili situ? Wah, teman-temannya lah, macam-macam, mengutuk, yang begitu beginilah. Apa hasilnya? Tak ada. Yang zalim tetap menjadi zalim, yang dizalimi bahkan menjadi berdosa. Berdosa, gawat. Jadi kalau ada keluhan-keluhan mengenai diri kita, tak apalah kita curhat ke dunia yang lebih luas lagi kan. Asalkan kita ketik aja pakai tangan ke FB itu, FB ya, Facebook. Banyaklah tuh yang mengadili di situ. Cuma sebatas itulah, kutuk mengutuk. Tak ada hasil. Dan teman-temannya itu menjadi berdosa kalau ada kalimat-kalimat yang tak baik. Tapi tidak jarang juga dunia maya ini ada yang positif. Kalau ada apa namanya itu status yang seperti itu, menaikkan masalah dirinya, maka yang lain menasihati. Jangan diceritakan aib kita sendiri, ya. Aib keluarga kita sendiri kita ceritakan kepada orang-orang yang sebenarnya belum tahu perkara itu. Jadi meluas kan. Padahal yang kita ceritakan itu masalahnya keburukan kejadian di keluarga kita sendiri. Jadi solusinya sebenarnya kalau kita tak tahan, mengadu, melapor. Atau kita panggil pihak keluarga, kedua belah pihak, musyawarah. Kan gitu solusinya. Jadi ini tak tahan lagi nih, sehingga dia melapor dia. Bongkak bingkil ke bahasa kampung kami bilang. Bongkak bingkil pak. Udah bongkak bingkil lagi itu kampung. Berarti tak tanggunglah zalimnya. Ditambah lagi sumpah serapah dari orang yang menzalimi, yang menganiaya. Dia melapor ke pihak hakim, diceritakanlah keburukannya, tak masalah, tak berdosa. Bahkan kalau qadhi pihak hakim itu berbuat aniaya kepada dirinya dan tidak ada keadilan memutuskan hukum, bahkan yang dizalimi itu pula bisa jadi bersalah. Kan bisa jadi. Rupanya yang dilaporkannya tuh orang banyak duit. Bisa berubah. Malah bisa terbalik pula. Dengan cara begitu begini. Oleh pihak hakim, misal pihak qadhi tadi, diputuskanlah kesalahannya beralih. Bukannya kesalahan kepada yang penganiaya, malah yang teraniaya jadi bersalah. Itu nyanyi Roma dulu pak ya, yang benar di penjara, yang salah iya. Hebat manusia ini, hebat. Ini gara-gara lisan, gara-gara lisan bisa di penjara. Saya tengok di TV semalam tuh, hanya karena tempat jin buang anak, ya kan. Gara-gara bilang jin buang anak aja udah masuk. Hati-hatilah pak. Saya dulu selalu juga bilang-bilang begitu. Cuma sampai seloroh lah. Maksudnya tuh tempat tuh tak tanggung jauhnya. Somak hutan belukar. Itu tempat jin buang anak. Hati-hati. Gara-gara lisan. Tempat jin buang anak. Iya juga pula. Itu tadilah. Iya. Iya kan? Itu. Jadi cocok-cocok. Aja. Tapi gara terbit daripada lisan. Andai kata tak berkata seperti itu, tak terjadilah. Apalagi posisinya kalau macam-macam anak ngomong gitu kan tak masalah.
Macam kita-kita nih tak jadi masalah. Tapi kalau udah orang yang hebat di atas ngomong seperti itu, kan jadi masalah. Jadi akhirnya kita tilitlah pada diri kita. Kalau kita ngomong nih cocok tidak? Ini kalau kita buat seperti ini bisa jadi akibatnya begini. Inilah yang sulit. Tapi kalau kita melapor kepada hakim tak masalah. Kezaliman orang kepada kita, laporkan. Diterima pihak hakim. Andai kata pihak qadi ini tadi berbuat zalim pula kepada yang melapor, maka kita pun ada hak untuk melapor kepada pihak sultan. Karena kitabnya zaman dulu ini jadi sultan bahasanya, penguasa di atas pihak hakimnya lagi. Seperti itulah. Mungkin kita di Indonesia ini begitu juga. Apa istilahnya? Banding apa? Bukan banding, naik banding lagi. Jadi ikutilah aturannya. Itu dibolehkan menghibah. Pada dasarnya menghibah itu berdosa. Dan yang kedua, menyebut orang yang berbuat kejahatan supaya meninggalkan berbuat maksiat. Seseorang itu jahat. Ini kalau sekarang ini hati-hati juga kita. Mengadu pula dia orang jahat nih. Gawat juga. Ini orang nih jahat. Kita marah, kau jangan maling. Masa kau maling? Supaya jangan dia maling lagi. Masa kau nyabu pula? Tahu kau nyabu apa hukumnya? Kan kita sebut keburukan dia. Untuk menegah supaya jangan dia berlaku maksiat lagi. Ibaratnya marah kita. Ketika marah kan keluar bahasa begitu begini. Ribah langsung dia. Jadi menyebut orang yang berbuat kejahatan supaya meninggalkan dia itu berbuat maksiat. Dibolehkan. Hanya sekedar supaya tujuannya berhenti berbuat maksiat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, dikarenakan ia meminta fatwa kepada mufti. Kalau sekarang ini mufti ini MUI lah, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di kecamatan sekarang ini ketuanya Ustaz Khair. Kalau di kabupaten Al Ustaz Hidayat LC MA, pengganti ketua MUI yang lama Al Ustaz Ghazali LC. Jadi dikarenakan meminta fatwa kepada mufti. Mufti ini orang yang dibolehkan berfatwa. Berfatwa. Seperti contoh, ia melaporkan orang datang kepada pihak mufti bahwa si Polan itu menzoliminya. Aku dizolimi oleh si Polan dan apa hukumnya? Minta fatwa. Tak tahu dia hukumnya. Apakah haramkah kalau dibunuhnya adiknya? Macam mana pula hukumnya? Seperti itu. Kalau hukum Islam kan berat itu. Kalau dizinahi, apa hukumnya? Misal dia melapor, adikku dizinahi oleh si Polan dan adikku ini sudah menikah. Yang menzinahi sudah menikah dengan nikah yang sah. Apa hukumnya? Mengadu dia kepada mufti. Oleh mufti dikeluarkanlah hukum. Oh, hukumnya itu haram. Dan hukumannya lebih besar daripada zina orang yang belum pernah nikah dengan nikah yang sah. Jadi orang yang sudah berkeluarga nih, sudah pernah nikah dengan nikah yang sah, baik janda atau duda, baik yang sudah
baik suami orang atau istri orang, wah, sangat besar dosanya. Jadi dalam Islam itu rajam, dirajam dia. Suruh bertobat kemudian dirajam, maka habislah dosanya. Diceritakan oleh si mufti itu, dan yang mengadu itu menceritakan keburukannya, keburukan si pelaku tadi, dizoliminya adiknya, dizinahi, kan diceritakan keburukannya, tak masalah. Tapi kalau kita tidak melapor, wah sepolan itu berzina begini, tambah lagi satu orang. Wah pantas memang emak ayahnya tukang zina dulu. Disebut-sebutlah, entah sampai ke kakek nenek. Tak ada hasil, kan tak ada hasil. Itu meribahlah. Walaupun itu betul, memang betul dia berzina. Tapi kok kita ceritakan, itu tadi di dunia nyata kita ceritakan, di dunia maya pun kita ceritakan. Ya Allah, kadang inilah mungkin hati kita itu menjadi keras. Sulit kita beribadah, sulit kita beramal. Datang kita malas. Untuk berzikir Allah saja pun kadang bisa berat lisan kita. Karena selalu kita menghibah. Ya Allah. Jadi orang-orang dulu tuh mungkin sedikit menghibah lah. Karena orang dalam satu kampung tak pala banyak. Dia pun di rumah aja beladang, bersawah dia. Amalnya ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rutin saja. Walaupun tak 10 kali setiap hari, tapi rutin, tak pernah tinggal. Kalau kita bikin 70.000 kali, tapi sekali aja. Besoknya tak lagi. Amalan yang rutin itu sulit. Walaupun sedikit tapi rutin dia. Macam Bapak baca tadi kan, suratul Ikhlas itu aja 1 kali setiap hari. Sulit juga. Setiap hari. Baik dalam perjalanan, baik kita di rumah. Itu yang ketiga. Kemudian dan yang keempat, disebabkan atau dikarenakan ia menakut-nakuti orang yang hendak bersahabat dengan orang yang fasik. Orang yang fasik ini orang yang melaksanakan dosa besar. Jadi dia ini menakut-nakuti orang ini tadi tidak berbuat fasik. Kemudian janganlah bersahabat kepada orang fasik. Seperti itu. Diceritakannya keburukan orang fasik ini tadi. Atau orang yang zalim. Fasik dan zalim. Ini berat zalim. Kalau fasik ini kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar juga. Zalim ini dosa besar. Tapi zalim ini lebih sulit. Kita menghibah orang. Jadi minta ampun kita kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang kita ghibah itu tadi, ataupun yang kita maling hartanya, atau kita sakiti badan jasmaninya. Seperti itu.